analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nggak, itu nggak dia harus dijawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, ini kan nggak masuk logika. Ini It's a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Nggak, artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil. Ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya, ini punya bukan Dian Sandi? asli, udah bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong. Anda belum bicara. Anda mau maju silakan boleh. Di sini aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu kehormatan saya bisa bicara di sini, Pak Iman. Terima kasih. Dan saya mewakili Gensi ya. Kita kan seumuran ya sama teman-teman mahasiswa, jadi merasa kayak gitulah terhormat gitu. Oke, jadi di sini saya lebih ke fokus terhadap scan yang katanya asli yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Andi Azwan. Sebenarnya Tunjukkan aja Mbak, scan yang katanya asli tadi, katanya. Okay. Sebelum itu saya udah meneliti di bagian frekuensi gambarnya, makanya metode wavelet. Nah, di situ wavelet ini bisa membaca artefak-artefak kecil ya dengan resolusi rendah, sehingga kayak misalkan arah cahaya datangnya dari mana ketika difoto. Nah, bisa dilihat di sini. Saya mencontohkan dengan laptop saya. Nah, di Ini sini, laptop? Ya, ini adalah. Maju aja dek. Maju aja nggak apa, maju sini. Oke. Biar jelas. Maju keren. Keren gitu. Mas Ini loh Joshua anak muda keren, ini juga. Gensi tuh kayak gini. Saya beri kesempatan untuk ini ya, penjawab ini. Kalau mau maju nggak apa, silakan. Ya, baik. Di sini saya meneliti bagaimana arah datangnya cahaya itu tertangkap di kamera ya. Jadi tekniknya adalah menggunakan wavelet approximations. Nah, di situ pertama gambar ini di-convert ke dalam grayscale. Selanjutnya setelah di-convert ke dalam grayscale itu dihitung frekuensinya dari kan 3 channel ya RGB. Nah, dibuat jadi satu channel untuk grayscale, yaitu putih ke hitam. Ya. Nah, di situ kita membandingkan frekuensi dari masing-masing pixelnya. Nah, frekuensi itu bakal kebaca sehingga bisa menampilkan artefak-artefak yang detail. Terus setelah itu kita equalize histogram. Jadi menyamakan nilai histogramnya sehingga muncullah kayak entropi. Di sini entropi dari sebuah bercak histogramnya. Warna merah itu menunjukkan kalau di sini ya menunjukkan data yang lebih tinggi, atau misalkan kita anggap aja cahaya yang masuk gitu. Jadi warna biru yang lebih cool gitu. Jadi warna merah yang warm dan biru yang cool. Oke, sekarang kita langsung ke gambar yang Maksudnya berikutnya. apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ bisa mendeteksi dari mana datangnya cahaya. Ini dari Dian Sandi Ya. dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Ya. Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum. Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh, ini masih yang tadi ya. Oke. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah, ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini. Sini sama itu ya Pak kayak kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah, di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini
kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah, teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya, benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu, ya. Anda memastikan itu? Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu, silakan. Jangan Dumatlo dulu ya, Dumatlo nanti. Enggak. Ini kan aku punya ijazah pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada emboss nggak? Ini kok bisik-bisik di belakang ya? Ada watermark maksudnya? Dan dibilang embossnya mana gitu. Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit satu angkatan sama beliau. Tahun 85. Masuknya Enggak, maksudnya ini aja. Scan-nya kurang bagus, kalau scan saya pasti akan supaya nggak kelihatan. kemana-mana Bang Andi. Ini Makanya saya ada ijazah pembanding. Mana? Tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan yang sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya ditutup. orang lain Kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak tutup, semua karena sudah diizin. Kan begitu. Ya kan? Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia ditutup, saya asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik-titik hitam itu di bagian Ada bawah itu noktah dari itu situ. loh Mas. Ada kotoran. Noktah-noktahnya bercak-bercak itu. Oh, loh. kotoran bercak. Itu Ya, ada. bercak. Oh, ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang sama. bawah. Iya, Sama. iya. Oke. Jadi ya kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih. Oke, terkait dengan ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Rismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak Lumines juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang diuji dari Pak Rismon dan Pak Roy. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, bawa aja. Sekarang soal Dumatlo silakan. Nah ini baru, biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya silakan. Ya, Oke. Tone mapping itu yang mana? kan Tone kita mapping. melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Fatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah ini, oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya, Oke, gimana Anda menjelaskan itu? baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar asli Jawab, Ben. asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di bercaknya. Di sini juga ada Tapi kan ini kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. garis seperti Ya. tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga bisa color bleeding. Karena apa? Karena di dalam gambar ini itu sudah terkompresi, bukan dari sensasinya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogram ya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh ditampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah ini Next. ada lagi. Oke. Lagi. Oke, Bukan yang saya ini. punya juga. Oke. Oke, yang Nanti yang dibahas, oke. geser Next. lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini
enggak ini ya, enggak apa agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi Intinya gini, intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu, udah itu aja gampang. ya jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, Nah. di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk menentukan residunya. Residu. Nah, ini di dalam residu ini di area ini itu memungkinkan terjadinya pixelation dan color bleeding. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam Garis merah itu adalah asli stempel atau bentuk dari bias. Biasnya ya. Bias Coba garisnya, di oke. Nah, kalau gitu gambar sih memang selanjutnya. gampang kalau bicara seperti itu. Kan saya bilang tampilkan Nah. model kalian ya yang bisa membantah dengan dari sampel dari tone Ya. mapping. Jelasnya Sebentar, biar- akan jelasnya Oke, akan silakan. dijelaskan oleh Joshua. Ini sebentar nih belum selesai nih. Oke. Iya, Sedikit iya, lagi iya. silakan. Saya Silakan Mas bisa Indra. jelaskan ya. Nih habisin dulu, habisin Ya. dulu. Nah, kita Ini bisa loh, lihat di jelas. sini ada area yang nilai residunya itu tinggi atau frekuensinya itu. Ini foto Pak Jokowi ya di Ya. jasa ya? Ya, jasa Konon yang gitu ya. Nah. Kan ada cap yang ini kan? Ya. Ini kalau di fotonya Bang Andi Azwan tadi ada garis merah seolah-olah. Ya. Tapi Anda menemukan tidak. Saya menemukan itu belum tentu juga garis stempel. Karena? Tapi bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah area yang kemungkinan ada pixelation di situ. Seperti itu. Jadi ini metodenya menggunakan wavelet residual, di mana Oke. residu itu adalah gambar Jadi asli. Anda mengklaim bahwa itu bukan garis merah, bisa jadi karena bisa bias jadi warna-warna karena yang lain. bias. Kesimpulan Ya. gitulah. Oke, silakan. Ya, baik. Mungkin bisa dikembalikan ke gambar yang dikirimkan Bang Andi Aswan ya. Yang ada garis merah tadi. Yang ada garis merah. Oh ini. Ya, ya, ya. Oke, gimana Bang? Ya, jadi ini Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias-bias dari Iya. warna yang lain. Silakan. yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Jadi Oh ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Dian Bang Sandi. Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan ya? scan ya. Bukan Jadi- scan asli ya. Tapi kan Jadi, ini yang gini, ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang mana dari Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak dia harus jawab dulu. Nggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk saya- logika. saya nanti Ini bisa it's a belum. very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. tidak tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Bukan. Nggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. Saya lagi. tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. saya Bohong semua ini. Beliau itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? mapping. Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Iya, Itu loh. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Dan nanti